Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita akan mulai belajar lagi di bab pertama bahasa Indonesia kelas 7, yaitu tes deskripsi, di poin yang kedua tentang unsur kebahasan tes deskripsi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi inti tentang unsur kebahasan tes deskripsi, saya akan menjelaskan kembali apa sih itu tes deskripsi. Tes deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca dijelaskan dengan jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang unsur kebahasan tes deskripsi. Unsur kebahasan tes deskripsi itu ada 6, yaitu yang pertama, kalimat perincian, yang kedua, kalimat dengan serapan panca indera, yang ketiga, sinonim, yang keempat, kata depan, yang kelima, kata umum dan kata khusus, yang keenam yaitu kalimat bermajas. Unsur kebahasan yang pertama dalam tes deskripsi adalah kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek atau hal secara detail. Kalimat perincian terdapat dalam kalimat utama karena berfungsi sebagai kalimat penjelas kalimat utama yang berada di sebelumnya. Contohnya, kalimat utamanya, ayahku orang yang sabar. Kalimat penjelasnya atau kalimat perinciannya, wajahnya teduh, selalu penuh senyum, tidak pernah marah-marah, dan selalu menyayangi. Unsur kebahasan yang selanjutnya yaitu kalimat dengan serapan panca indera. Kalimat dengan serapan panca indera berisi kalimat yang seolah-olah bisa dirasakan indera kita, seperti bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh yang bisa dilihat, pasir pantai berwarna putih dan bersih. Sedangkan yang bisa didengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Sedangkan yang bisa dirasakan, udara di pegunungan begitu segar. Unsur kebahasan yang selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga persamaan kata atau padanan kata. Contohnya, abang bersinonim dengan kakak, mas, mas. Lalu lebar bersinonim dengan luas. Pandai bersinonim dengan pintar. Dan masih banyak contoh kata-kata sinonim yang bisa kalian sebutkan. Unsur kebahasan yang keempat yaitu kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaktis atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar kata yang terletak tepat di depan ataupun di belakang. Contoh kata depan itu ada di, ke, dari, dan pada. Sedangkan pada kalimat, contoh kata depan di adalah kecelakaan tersebut terjadi di depan terminal Kudus. Untuk kata depan ke, pelaku kejahatan telah diamankan polisi dan dibawa ke Kapolsek setempat. Untuk kata depan dari, kedua motor tersebut melaju dari arah berlawanan. Untuk kata depan adalah contohnya kebakaran terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim.
Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contoh kata umum, hewan peliharaan. Contoh kata khususnya, kucing, anjing, kelinci, ikan, burung. Contoh lain kata umum, sayuran. Kata khususnya, perinciannya, bayam, kacang panjang, sawi, kangkung. Contoh lain kata umum, melihat. Kata khususnya, menonton, menyaksikan, menikmati. Contoh kata umumnya, indah. Kata khususnya, cantik, elok, mempesona, menawan, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah kalimat yang menggunakan gaya penulisan membandingkan suatu objek dengan objek lain karena dianggap memiliki kesamaan. Nah, di sini majas sendiri itu mempunyai macam-macam jenis majas itu ada majas sindiran, perbandingan, dan pertentangan. Majas sindiran itu terdiri dari beberapa majas perbandingan dan pertentangan pun terdiri dari beberapa majas. Nah, saya mulai menjelaskan tentang majas sindiran. Majas sindiran adalah berisi ungkapan kata-kata kiasan yang bertujuan untuk menyentil seseorang atau keadaan tertentu. Contoh dari majas sindiran itu ada majas ironi. Majas ironi merupakan majas sindiran yang umumnya menggunakan kata kiasan dengan makna yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, ruang kerja kamu sangat sempit sampai-sampai aku kesusahan berdiri di sini. Di situ dia menyindir dengan kata-kata sangat rapih, tapi dia merasa kesusahan untuk duduk karena sangat berantakan. Contohnya, ruang kerjanya sangat berantakan, jadi dia sampai kesusahan untuk duduk. Lalu jenis majas sindiran yang kedua yaitu ada sinisme. Majas sinisme juga termasuk majas sindiran yang digunakan untuk memberi sindiran secara langsung kepada orang lain. Contohnya, badanmu wangi sekali, tetapi kalau disuruh mandi tidak mau. Nah, di sini maksud dari wangi itu bau tidak enak ya, karena dia tidak pernah mau mandi. Lalu ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa berisi ungkapan dengan cara membandingkan atau membandingkan cecek-cecek yang lainnya melalui proses penyamaan, melebih-lebihkan, atau penggantian. Contohnya, majas perbandingan itu ada majas hiperbola. Majas hiperbola juga termasuk sebagai satu di antara majas perbandingan. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan, bahasa tertentu tidak masuk akal. Contohnya, pria itu memiliki semangat yang keras seperti baja. Tentu ia akan menjadi orang yang sukses. Nah, semangat seperti baja itu kan berlebihan. Lalu ada contoh majas perbandingan yang lainnya yaitu simile. Majas perbandingan yang satu ini umumnya menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Contohnya, anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Ungkapannya seperti kehilangan induknya. Lalu yang selanjutnya ada majas pertentangan, yaitu majas yang biasanya digunakan untuk menunjukkan maksud tertentu melalui kata-kata kiasan yang berlawanan arti. Contoh majas pertentangan itu ada litobes. Contohnya, termasuk majas pertentangan yang umumnya menggunakan ungkapan merendahkan diri, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Contohnya, silakan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Kata gubuk mewakili arti kata rumah. Nah, kalian bisa searching di internet banyak contohnya dan kalian bisa membaca secara detail jenis majas apa saja yang ada di bab des. Itulah materi pembelajaran unsur kebahasaan teks deskripsi. Jangan lupa untuk selalu mencatat materi yang penting agar kalian bisa tetap belajar dan mengerjakan tugas dengan baik di rumah. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah,
tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri kegiatan dalam pembelajaran pagi ini, marilah kita ucapkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.